Assalamualaikum anak-anak ibu. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga anak-anak ibu semua tetap berada dalam keadaan kesehatan sehingga bisa melakukan kegiatan pembelajaran setiap harinya. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita akan melakukan praktikum sederhana. Tapi sebelum kita mulai, ibu mau tanya nih sesuatu sama anak-anak ibu. Kira-kira sejauh mana ya pemahaman anak-anak ibu tentang materi yang akan kita bahas pada hari ini? Dengarkan ibu ya, oke? Nah, sekarang ibu mau tanya nih. Nah, anak-anak ibu, kira-kira siapa di antara kalian yang pernah melihat kapal besar itu bisa mengapung di atas laut? Padahal kan kapal itu ukurannya sangat berat. Nah, pada pernah kan? Nah, kalau pernah, ibu mau tanya nih, kira-kira pernah nggak terlintas di pikiran anak-anak ibu, mengapa ya kapal itu bisa mengapung di atas permukaan laut, tidak tenggelam, padahal kan ukuran kapal itu sangat besar? Pernah nggak terlintas di pikiran anak-anak ibu? Ya, kalau gitu, kalau pernah, nanti akan kita bahas penyebabnya ya setelah kita melakukan praktikum. Kenapa kapal itu bisa mengapung di atas air, oke? Nah, sekarang yang kedua, ibu mau tanya nih. Nah, coba perhatikan ibu ya. Ibu ada kayu sama batu. Kira-kira menurut anak-anak ibu, kalaulah batu ini ibu masukkan ke dalam batu dan kayu ini ibu masukkan ke dalam air, apa yang terjadi pada kedua benda ini? Mana benda yang tenggelam dan mana benda yang terapung? Ayo coba bayangkan anak-anak ibu. Mana benda yang tenggelam sama yang terapung? Ya, betul sekali. Yang tenggelam itu pasti batu, dan yang terapung di atas permukaan air pasti kayu. Betul sekali. Nah, sekarang kita buktikan secara sederhananya ya. Oke, ibu masukkan ke dalam air mana yang tenggelam, mana yang terapung. Nah, betul sekali tadi ya jawaban anak-anak ibu, pasti batu yang tenggelam, kemudian kayunya yang terapung. Betul sekali. Nah, anak-anak ibu, hari ini kalian tidak hanya mendengarkan penjelasannya secara teori saja, tetapi kita akan membuktikannya sendiri melalui kegiatan percobaan sederhana. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita akan melakukan percobaan sederhana dengan menggunakan bahan telur dengan air. Nah, tujuannya adalah supaya anak-anak ibu mengetahui mengapa benda tersebut bisa dikatakan tenggelam, bisa dikatakan terapung, dan bisa dikatakan melayang, dan tentunya dengan menggunakan LKPD yang ibu bagikan. Siap semua anak-anak ibu? Oke, kalau siap kita mulai ya. A few moments later. Nah, langkah yang pertama anak-anak ibu, kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Nah, anak-anak ibu, di sini kita menggunakan 3 buah gelas. Dan kita usahakan ya anak-anak ibu, kalau gelasnya itu kita menggunakan gelas yang bening. Selanjutnya anak-anak ibu, di sini ada 3 butir telur ayam. Kemudian di sini ada sendok, ada garam dapur, dan ada air. Nah, langkah yang kedua anak-anak ibu, mari kita masukkan air ke dalam masing-masing gelas. Ayo, kita masukkan airnya anak-anak ibu ke dalam masing-masing gelas, dan kita usahakan airnya itu ukurannya itu kurang lebih dari 3/4 gelas saja. Dan kita usahakan ya anak-anak ibu, setiap gelasnya ini ukurannya itu harus sama. Oke anak-anak ibu? Harus sama. Oke, harus sama. Nah, setelah itu yang pertama kita tuangkan, kita langsung memasukkan telur ini ke dalam gelas. Lalu kita lihat apa yang terjadi. Nah, telur akan tenggelam. Nah, sedangkan pada gelas yang kedua, kita masukkan terlebih dahulu, kita larutkan garam ini ke dalam air. Dan garam yang kita masukkan adalah sebanyak
1,5 sendok makan saja. Lalu kita aduk hingga garamnya larut dalam air. Kemudian ketika sudah larut, kita masukkanlah telur ini ke dalam air yang telah dicampuri garam. Lalu kita lihat apa yang terjadi. Maka telur akan melayang. Sedangkan pada gelas yang ketiga, kita percobaannya sama seperti gelas yang kedua, tapi ukuran garamnya itu harus lebih banyak dibandingkan dengan gelas yang kedua. Kita bisa menggunakan sebanyak 4 sendok makan. Lalu setelah itu kita aduk lagi hingga larut. Nah, setelah itu kemudian kita masukkan telur ke dalam air yang telah dicampuri oleh garam. Maka yang akan terjadi adalah telur akan berada di permukaan air, telur akan berada di atas, sehingga telur akan terapung. Oke. Nah, hasil percobaannya adalah pada gelas yang pertama telur ini kan tenggelam. Nah, hal ini dikarenakan massa jenis benda itu lebih besar daripada massa jenis air, yang dimana bendanya itu adalah telur. Nah, sedangkan pada gelas yang kedua, telur ini kan melayang. Nah, hal ini dikarenakan karena massa jenis benda itu sama dengan massa jenis air, sehingga telurnya akan melayang. Sedangkan pada gelas yang ketiga, telur ini kan terapung. Nah, hal ini disebabkan karena massa jenis benda itu lebih kecil daripada massa jenis air, sehingga bendanya itu akan naik ke atas. Jadi telurnya itu akan berada di atas atau terapung. Jadi kesimpulannya adalah garam ini tuh berfungsi untuk memperbesar massa jenis air. Jadi semakin banyak kita menuangkan garam ke dalam air, maka massa jenis air itu akan semakin membesar pula. A few moments later. Nah, inilah alasannya Nana Ibu mengapa orang bisa lebih mudah mengapung di atas permukaan laut daripada di atas permukaan sungai, karena air laut mengandung lebih banyak garam. Nah, sebelum kita tutup kegiatan praktikum kita pada pagi hari ini, kira-kira ada lagi nggak nih anak-anak Ibu yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, sekarang Ibu yang mau bertanya sama anak-anak Ibu. Coba siapa yang bisa menjawab, angkat tangan ya. Pertanyaannya ini, kenapa tadi telur yang dikasih air yang sangat kenapa tadi telur ketika berada di dalam air dikasih air yang sangat garam yang sangat banyak itu bisa telurnya itu terapung? Ayo, mengapa air yang diberi banyak garam telurnya itu bisa terapung? Ayo, siapa? Oke, kelompok 2, apa jawabannya? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah karena air yang diberi garam yang lebih banyak itu mengandung massa jenis yang lebih besar, sehingga air garam tersebut bisa menahan telur supaya tidak tenggelam. Ternyata anak-anak Ibu semua sudah pada pinter ya, sudah pada paham mengenai konsep mengapa benda tersebut bisa dikatakan tenggelam, melayang, dan terapung. Nah, sekarang kalau anak-anak Ibu sudah paham semua, silahkan kalian jawab pertanyaan yang ada Ibu buat di dalam LKPD. Oke anak-anak Ibu? Nah, alhamdulillah kegiatan praktikum kita pada pagi hari ini sudah selesai. Semoga
materi yang kita bahas pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak ibu semua. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pagi hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak ibu semua yang sudah semangat dalam melakukan kegiatan praktikum pada pagi hari ini. Nah, ibu ucapkan dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.